Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1215, kamu mempermainkanku. Fugilu terkejut sesaat, dengan wajah kosong. Jessie, apa yang kamu bicarakan? Aku membeli semua ini untukmu. Jessie Chen berkata, aku tahu, karena itu adalah sesuatu yang dibeli untukku, berarti itu milik aku, bukan? Fugilu mengerutkan kening dan mengangguk. Tentu saja, tidak ada yang salah dengan pertanyaan Jessie Chen. Jessie Chen tersenyum dan mengeluarkan semua barang itu. Fugilu tampak jelek saat melihat benda-benda ini. Ini semua digunakan oleh pria. Jam tangan pria, wewangian pria, ikat pinggang pria, sepatu kulit pria, itu semua adalah barang mewah yang sangat mahal, bahkan barang yang Fugilu sendiri tidak ingin beli. Dia bahkan tidak membaca apa yang tertulis di tagihan ini ketika dia check out barusan, jadi dia tidak tahu itu barang pria. Jessie, untuk apa kamu membeli produk pria? Jessie Chen tersenyum manis, menunjukkan senyum yang tidak berbahaya, dan berkata, membeli barang pria, tentu saja untuk pacarku. Suamiku, berikan padamu. Jessie Chen memberikan semua itu kepada Thomas Kin. Melihat pemandangan ini, Fugilu hampir terbelah di tempat, matanya melebar dan wajahnya tidak bisa berkata-kata. Jessie, apa yang kamu lakukan? Ini adalah sesuatu yang kuberikan padamu. Bagaimana kamu bisa hadiahkan kepada orang lain? Jessie Chen tampak tidak bersalah. Fugilu, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa hal-hal yang kamu berikan padaku adalah milikku dan berada di bawah kendaliku? Tidak masalah jika aku memberikannya kepada siapapun. Wang Dafu menggertakkan giginya. Meskipun benar, terlalu berlebihan bagi Jessie Chen untuk melakukan ini, kan? Dia menghabiskan ratusan ribu yuan. Dia awalnya ingin membuat Jessie Chen bahagia, tapi sekarang dia ternyata memberikan semuanya kepada Thomas Kin. Thomas Kin tersenyum tak berdaya. Jessie Chen ini benar-benar cukup aneh. Fugilu ini mungkin akan mati keki. Jessie Chen tersenyum, Fugilu, bukankah kamu mengirimiku barang-barang ini untuk membuatku bahagia? Fugilu mengangguk, tentu saja, aku memberimu sesuatu untuk membuatmu bahagia, bukan untuk membuatnya bahagia. Fugilu mengertakkan gigi dengan kebencian. Jessie Chen tersenyum dan berkata, benar, pacarku bahagia, aku bahagia. Jika kamu ingin aku bahagia, belikan lebih banyak barang untuk pacarku. Wajah Fugilu akhirnya berubah suram. Jessie Chen, apa kamu membodohiku? Meskipun otak Fugilu tidak begitu bagus, dia bukan orang bodoh, dia menghabiskan ratusan ribu yuan, dan pada akhirnya semuanya menjadi baju pengantin untuk orang lain. Fugilu tentu saja kesal. Jessie Chen mendengus dingin, LV Dafu, kamu klarifikasi. Kapan aku membodohimu? Fugilu sangat marah. Apa kamu tidak bercanda? Menurutmu aku Fugilu bodoh? Jessie Chen melihat bahwa wajah Fugilu telah berubah. Dia seharusnya sudah sadar, dan mencibir. Memang mempermainkanmu, kenapa, El? Fugilu berkata dengan ekspresi suram. Wanita brengsek, berani mempermainkanku. Hari ini aku memberimu dua pilihan, membayarku 10 kali lipat, atau tidur denganku selama sebulan, kamu yang memutuskan. Jessie Chen mengerutkan kening dan mendecak. Bah, tak tahu malu. Kodok macam apa kamu? Menjauhlah kamu. Fugilu mendengus dingin, kamu tidak tahu diri, jangan salahkan aku. Karena tidak sopan. Setelah Fugilu selesai berbicara, Thomas Kin berdiri dan berkata, teman, jika kamu benar-benar sangat peduli, kembalikan barang-barang kepadamu, ambil dan pergi. Fugilu tampak marah, kamu bilang kembali langsung kembalikan. Anggap aku Fugilu ini siapa? Jessie Chen, kamu sangat tidak tahu malu. Wajah Fugilu hitam, dia tidak pernah menyangka Jessie Chen akan mempermainkannya.
Dia membeli segalanya untuk Thomaskin. Menggunakan aku sebagai bidak catur. Setelah menghabiskan begitu banyak uang, Fugi merasa tertekan. Meskipun dia telah menghasilkan banyak uang dalam beberapa tahun terakhir, dia berasal dari keluarga yang miskin dan tidak dapat menahan bencana seperti itu. Ngomong kasarnya, Fugilu tidak akan mengatakan apa-apa jika dia bisa merangkul wanita cantik pulang setelah menghabiskan banyak uang. Kuncinya adalah ditipu oleh Jessie Chen, yang tidak bisa ditoleransi. Tidak bisa menelan amarah ini. Pelacur kecil, kamu kembalikan uang padaku sekarang, kita tidak saling berhutang, kalau tidak kalian berdua jangan harap bisa pergi hari ini. Setelah sekian lama, ternyata pria yang mengandalkan cewek, kupikir orang kaya mana. Fugi memelototi keduanya, mencibir. Kamu yang jalang, seluruh keluargamu jalang. Jessie Chen tidak menyangka Fugilu begitu menghinanya, dan tiba-tiba menjadi marah. Aku tidak berniat membelanjakan uangmu. Suamiku punya uang, tapi kamu memarahiku dan aku tidak kembalikan. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Kamu tidak rela mengeluarkan uang untuk mengejar wanita, kentut sana. Jessie Chen juga seorang preman kecil, bagaimana dia bisa dikejutkan oleh Fugilu? Bagus-bagus, Jessie Chen, tunggu aku akan menelepon kakak laki-lakiku sekarang, kalian berdua akan mati. Fugi berkata dengan sungguh-sungguh. Aduh, aku sangat takut, Fugilu, bukankah kamu hanya pemuda berbakat yang miskin? Dengan mencari sedikit uang, kamu benar-benar menganggap diri kamu sebagai seorang juara, dan kamu bermain kasar dengan aku, kamu mampu. Suamiku meninju macan di gunung selatan dan menendang naga air di laut utara, kamu hanyalah kentut. Jessie Chen tahu bahwa kakak iparnya luar biasa, jadi dia jelas tidak takut padanya. Thomaskin mengerutkan kening dan tersenyum pahit. Gadis ini benar-benar berbahaya bagaikan harimau yang tidak bisa disentuh pantatnya, dia bahkan melibatkan dirinya. Meski Jessie Chen mempermainkan Fugilu, dia selalu membantu kerabat dan mengabaikan kebenaran, apalagi dia takut Jessie Chen berkata jelek tentang dirinya. Hei, saudaraku, aku di sini di Mali Outlet, di lantai 3. Ya, ada sepasang anjing pria dan wanita mempermainkanku, hajar. Fugilu menatap Jessie Chen dan Thomaskin dengan ekspresi kejam, dan berkata dengan arogan. Jika kamu berlutut dan memohon padaku sekarang, aku mungkin bisa memaafkanmu dan menjadi pacarku. Ini satu-satunya pilihanmu. Fugilu tampak seolah-olah pasti akan menguasai Jessie Chen. Kamu tidak mencoba ngaca dirimu sendiri. Apakah kamu pantas untukku? Suamiku, bagaimana menurutmu? Seseorang menggangguku, kamu tidak bisa hanya menonton. Jessie Chen memeluk Thomaskin dengan erat dan tersenyum manis. Mencoba memanfaatkan kefasihan lidah, nanti kalian akan menangis. Fugilu mendengus dingin dengan percaya diri. Dalam waktu kurang dari 10 menit, ada belasan pria berpakaian mewah berdiri di eskalator. Pemuda yang mengepalai diwarnai dengan gaya rambut warna-warni. Gel rambut dengan kuat memperbaiki rambut panjangnya seperti Matt, dengan cincin di bibirnya. Mengenakan riasan smoky yang lebih tebal daripada seorang wanita, mengenakan jeans selutut dan mengenakan tali baju, dia pikir dia sangat keren. Orang-orang muda di belakangnya semuanya kurus kering, berpenampilan mirip dengan pemuda pemimpin. Saudaraku, kamu akhirnya datang, mereka berdua. Fugilu bergegas mendekati pemuda itu, ekspresinya sadis. Sapi dan kuda jenis apa ini? Mulut Jessie Chen bergerak sedikit. Pria muda itu memiringkan kepalanya, merapikan rambut di dahinya, dan melirik ke arah Jessie Chen. Sok keren, jika kamu cinta, tolong cintai dalam-dalam, jika tidak, silakan pergi. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.